Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, kakak harap semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Kamu tanya nih, pasti adik-adik gak rindu kan menguji nama Tuhan? Sama kakak juga. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Nah, sebelum memulainya, kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya dan kidung cerianya ya. Kalau semuanya udah tersedia, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, maka kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 9, bait 1 dan 3. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan daripadamu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu kembali ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak layan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, agar mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami ini agar dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan agar mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah doa kami anak-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya baik-baik aja ya. Kadita harap kita semua tetap sehat dan yang pasti harus tetap sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum Kadita bercerita, Kadita mau ngajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita buka Alkitab dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kadita undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Nah, hari ini Kadita nggak sendirian untuk baca Alkitab, tapi hari ini Kadita dibantu satu orang adik ganteng untuk membacakan Alkitab. Silakan Kenzo. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya teman-teman yang terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Dengan terang judul janji keselamatan bagi Sion. Indra akan baca ya teman-teman. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air bersobat sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengkiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu dengan emas. Engkau akan membuat
rambutnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan memakan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Baru waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang berjumlah Tuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini berbicara tentang janji dan kerinduan hati Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Yehuda. Kenapa sih sampai Allah membuat janji dan punya kerinduan untuk menyelamatkan bangsa Yehuda? Nah, sekarang kita cerita sedikit ya tentang bangsa Yehuda. Jadi bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi kehidupan bangsa Yehuda ini tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak pernah menyembah Tuhan, mereka malah menyembah berhala. Terus pada saat diserang oleh bangsa Asyur, mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi justru minta tolongnya kepada bangsa Mesir. Nah, hal itu membuat Tuhan menjadi sangat sedih, dan akhirnya Allah marah gitu ya sama bangsa Yehuda. Akhirnya Tuhan terus-menerusan memberikan peringatan, memberikan hukuman buat bangsa Yehuda. Tapi semarah-marahnya Tuhan kepada bangsa Yehuda, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Yehuda. Bahkan Tuhan punya kerinduan dan terus memberikan pengharapan kepada si bangsa Yehuda supaya mereka balik lagi untuk setia kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan sampai nggak pernah meninggalkan bangsa Yehuda? Kenapa Tuhan tetap menolong mereka gitu ya? Karena Tuhan sayang sama bangsa Yehuda. Setiap hukuman yang Tuhan kasih kepada bangsa Yehuda, tujuannya bukan untuk menyakiti bangsa Yehuda, bukan untuk membinasakan mereka, tapi setiap hukuman yang Tuhan kasih justru supaya si bangsa Yehuda ini kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Yehuda ini bertobat. Nah, sama seperti ke kita gitu ya. Setiap kita melakukan kesalahan atau kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih, Tuhan pasti akan memberikan peringatan kepada kita. Jadi jangan dikira karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan nggak akan memberikan hukuman atau memberikan peringatan gitu ya. Kalau kita salah, tetap akan diberikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nggak terus-terusan jadi anak yang nakal, supaya kita kembali menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, kasih Allah yang tidak pernah berhenti untuk bangsa Yehuda itu juga berlaku buat kehidupan kita, buat kehidupan adik-adik, buat kehidupan Kadita, dan buat kehidupan semua orang. Dan saat ini kita sudah tiba di bulan terakhir di tahun 2020, yaitu bulan apa? Bulan Desember, betul. Mungkin di rumahnya sudah ada yang pasang pohon Natal, sudah ada beberapa hiasan Natal, mungkin ada yang udah bikin kue Natal juga gitu ya di rumah. Nah, tapi kondisi kita di bulan ini masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Kita masih hidup bersama si virus corona. Kita masih hidup dalam masa pandemi. Kita masih cemas, masih takut dengan keadaan si virus corona ini. Terus kita masih belum boleh ketemu guru di sekolah, belum boleh ketemu teman-teman, belajar dan juga ibadah masih via online. Tapi di tengah situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, pernah nggak sih Tuhan meninggalkan kita? Pernah nggak Tuhan berhenti gitu kasihnya buat kita? Pernah nggak Tuhan itu cuek gitu sama kehidupan kita? Biarin aja lah manusia hidup sama corona, saya nggak peduli. Pernah nggak Tuhan Yesus kayak gitu? Nah, pernah ya adik-adik ya. Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita dan selalu tetap ada sama-sama kita ya, menemani kita dalam segala situasi. Buktinya apa sih Kak kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan kita? Buktinya apa kalau Tuhan masih sayang sama kita? Nah, adik-adik, coba kita lihat lagi kehidupan kita. Kita masih punya rumah nggak sebagai tempat kita berlindung? Masih ada ya. Kita masih punya keluarga nggak yang sayang sama kita? Pastinya masih ada.
Terus kita masih punya makanan nggak yang bisa kita makan setiap hari? Pastinya masih ada ya. Terus kita masih bisa belajar, kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Adik-adik yang di luar sana atau teman-teman yang di luar sana mungkin ada yang nggak bisa belajar ya, karena boro-boro punya kuota, punya HP aja mungkin mereka enggak gitu ya untuk belajar secara online. Jadi apa yang mereka lakukan? Mungkin ada beberapa yang jalan kaki ke rumah gurunya, atau tetap harus ke sekolah walaupun di tengah pandemi mereka tetap ke sekolah supaya mereka nggak ketinggalan pelajaran, supaya mereka masih tetap bisa belajar. Nah, jadi adik-adik di tengah situasi yang menurut kita mungkin sekarang ini nggak enak, tapi masih banyak hal yang bisa kita syukuri gitu ya, masih banyak hal yang membuktikan bahwa kasih Allah dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Dan satu hal yang sangat perlu kita syukuri adalah apa? Kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Kita punya Allah yang terus memberikan pengharapan buat kita. Kita punya Allah sebagai tempat kita berharap. Kita punya Allah sebagai tempat kita untuk berseru minta tolong. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena di setiap segala situasi apapun, mau yang terburuk sekalipun, Tuhan tetap ada gitu menyertai kita. Walaupun situasi kita tidak mengenakan atau kita anggap situasi kita sulit, tapi kasih Allah tetap menyertai kehidupan kita. Kasih Allah nggak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Ada yang tahu? Yang bisa bantu Kak Dita? Yang pertama harus apa? Harus mengucap syukur, betul. Jadi mengucap syukurnya gak hanya saat kita terima berkat yang banyak, tapi mengucap syukurnya harus dalam segala situasi, dalam keadaan apapun harus tetap mengucap syukur. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tetap rajin beribadah, tetap rajin infak, terus tetap rajin berdoa, dan yang paling penting tetap harus percaya kalau kasih Tuhan akan selalu menyertai kita dan memulihkan keadaan kita. Percaya kalau saat situasi seperti ini pasti akan segera berakhir dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jangan seperti bangsa Yehuda ya, walaupun mereka dalam keadaan sulit, mereka tidak minta pertolongan pada Tuhan, tapi minta tolongnya kepada bangsa lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, saat kita merasakan kesulitan, kita harus minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Demikian cerita Kak Dita hari ini. Sekarang Kak Dita mau kasih aktivitas buat adik-adik. Sekarang kita lihat ya gambar untuk aktivitasnya. Nah, adik-adik, di sini adik-adik bisa lihat ya contoh lembar aktivitas yang akan adik-adik kerjakan. Di sini adik-adik bisa lihat di sebelah kanan ada lingkaran-lingkaran yang berisi angka, dan di sebelah kiri ada kotak-kotak yang berisi kalimat-kalimat. Dan kalimat yang ada di sebelah kiri ini adalah potongan dari sebuah ayat Alkitab. Nah, contoh yang akan kita kerjakan sekarang diambil dari Amsal 1 ayat 7. Nah, tugas adik-adik adalah untuk menyusun kalimat yang ada di sebelah kiri menjadi susunan yang benar sesuai dengan ayat Alkitab di Amsal 1 ayat 7. Sekarang kita coba sama-sama ya. Dari Amsal 1 ayat 7 ini kira-kira kalimat yang pertamanya apa ya? Nah, menurut Kak Dita kalimat pertamanya itu adalah takut akan Tuhan. Berarti Kak Dita harus tarik garis dari angka 1 ke kolom yang ketiga yang ada kalimat takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita cari kalimat keduanya kira-kira apa ya? Oh, menurut Kak Dita kalimat keduanya itu ada di kolom yang pertama. Berarti Kak Dita harus tarik garis dari angka 2 ke kolom yang pertama. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga sampai kalimat yang keempat. Nah, sekarang sudah selesai nih kita mencocokkan angka dengan kalimat yang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita cek ya kira-kira jawaban kita benar atau tidak. Wah, ternyata jawaban kita benar. Dari Amsal 1 ayat 7 itu kalimatnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah lembar yang ini. Nah, ini adalah lembar aktivitas yang akan adik-adik kerjakan nanti berdasarkan ayat Alkitab dari Mazmur 147 ayat 11.
Lembar aktivitas ini dikerjakannya nanti ya setelah kita selesai ibadah. Jadi setelah selesai ibadah, adik-adik buka description box yang ada di bawah video ini. Adik-adik klik linknya, lalu adik-adik print. Setelah di print, boleh adik-adik kerjakan di rumah. Ya adik-adik, demikian cerita Kak Dita untuk minggu ini. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita siapin persembahannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang, untuk merespon cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 19, bait 1 dan 8. Kasih surgawi sumber selamat, kasih surgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Ya adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Artinya ibadah kita sudah mau selesai. Dan sebelum kita berpisah, kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak seperti bangsa Yehuda yang selalu membuat Tuhan sedih dan tidak dengar-dengaran, tapi ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih lagi ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu berharap akan Engkau. Ajarkan kami untuk mengucap syukur di dalam segala situasi. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, dan biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh berguna untuk pelayanan kasih-Mu, dan digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan sertai mereka dalam keseharian mereka di tempat kerja. Tuhan mampukan mereka untuk melakukan dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dan Tuhan mampukan mereka untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik dan yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jaga mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan segala hal yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk keluarga kami, saudara kami yang jauh dari kami, dimanapun mereka berada dan dalam apapun aktivitas mereka. Tuhan boleh tetap sertai mereka, Tuhan jaga mereka, dan Tuhan tetap jaga imun tubuh mereka agar tetap kuat sehingga boleh menghalau mereka dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit apapun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala aktivitas kami dan kehidupan kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan jaga kami, bungkus kami, jauhkan kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Berikan kami kesehatan ya Bapa, dan pertemukan kami lagi minggu depan di IMPA walaupun masih kami lakukan secara online. Tapi biarlah sukacita Tuhan boleh tetap mengisi hati kami, dan minggu depan kami boleh bertemu lagi dengan kakak layan kami dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati.